Shalom, kembali lagi di Klavos Malamoy. Pada kesempatan ini di tengah-tengah area kediaman Bupati Kabupaten Sorong, dari puncak ketinggian ini saya akan menyampaikan kebenaran firman bagi saudara. Tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau terus berbicara bagi kami. Kami rindu untuk kami terus mendengarkan suara-Mu. Karena kami percaya ketika kami mampu untuk mendengarkan suara-Mu, maka pertanda kami selalu terhubung dengan Engkau. Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan bagi kami. Berkatilah setiap mereka yang terhubung dengan channel ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Dimampukan untuk mendengar dan mengerti apa kata firman Tuhan. Sehingga hari-hari hidup mereka, keluarga mereka, semuanya diberkati di bulan bina keluarga ini. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua. Kami siap untuk mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10b yang berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara kekasih Kristus, saya ingin berkata kepada kita bahwa marilah kita menjadikan Yesus itu sebagai kehidupan kita. Artinya, Yesus itu kita jadikan sebagai spesial di dalam hidup kita, juru selamat kita. Sehingga ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penolong, penyelamat pribadi kita, maka saya katakan bagi saudara, hidup saudara akan penuh dengan kelimpahan. Saya katakan bagi saudara di sini, ayat ini tidak berbicara bagaimana saudara dan saya mencari apa yang ada di dunia ini atau berkelimpahan dengan apa yang ada di dunia ini. Karena kelimpahan yang dimaksudkan lewat kebenaran firman Tuhan ini bukan demikian. Karena Yesus juga tidak mau saudara dan saya mencari apa yang ada di dunia ini. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-6 ayat 19 berkata demikian. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Itu berarti bahwa Yesus tidak mau saudara dan saya mencari kelimpahan yang ada di dunia ini. Banyak orang Kristen berfokus kepada kelimpahan dunia ini. Makanya mereka mau memiliki banyak harta, mereka mau memiliki banyak uang, mereka mau memiliki satu jabatan, kedudukan dan semuanya, sehingga fokusnya kepada harta benda yang ada di dunia ini. Sehingga tidak heran hidup kekristenan mereka dan perjalanan hidup mereka pasti akan menuju kepada kehancuran. Tapi mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan pada Yohanes 10 ayat 10b. Di sini yang kita akan bahas pada ayat yang ke-10b dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kalau kita baca di dalam kitab terjemahan lain, King James Version misalnya, di situ diterjemahkan bahwa Yesus berkata, "Saya datang supaya mereka memiliki kehidupan dan kehidupan mereka itu akan mengalami kelimpahan." Artinya saudara, kita tahu bahwa waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki kehidupan. Manusia pertama kali diciptakan Allah, diberikan kehidupan daripada Allah. Di mana manusia menguasai seluruh kehidupan ini. Di mana manusia diberikan kuasa, manusia diberi otoritas yang penuh untuk bagaimana manusia menguasai alam ini. Tapi sayangnya, itu mulai hilang, tidak didapat manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka kehidupan itu sudah tidak ada. Manusia tidak lagi mengalami kehidupan. Tapi apa? Kematian. Di sini tidak kematian secara fisik, tetapi secara roh. Suplai yang didapat manusia awalnya dari Allah itu tidak lagi dimiliki oleh manusia. Manusia mulai hidup dengan apa yang ada dalam pikirannya. Makanya manusia itu hidup di dalam kedagingan. Karena kehidupan itu tidak dapat dimiliki oleh manusia. Karena manusia hidup dalam kedagingan, itu yang membuat sehingga manusia itu hidup sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Makanya tidak heran hidupnya itu penuh dengan masalah. Nah, oleh karena itu saudara, kalau di sini ayat ini mengatakan, mari kita hidup menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Artinya kalau kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kelimpahan akan menjadi bagian kehidupan kita. Sekali lagi, bukan bicara soal material.
yang ada di dunia ini, tapi kelimpahan di alam surgawi. Apa itu kelimpahan yang berasal dari surgawi? Kita akan diberikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang berasal daripada Allah. Nah, Allah mau sebagai orang Kristen kita menjalani hari-hari hidup kekristenan kita, pribadi bahkan keluarga, kita harus mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Jadi, saudara, jadikan Yesus itu menjadi juru selamat pribadi kehidupan kita. Saya katakan bagi saudara, kalau hidup kekristenanmu engkau tidak menjadikan Yesus sebagai juru selamatmu, kelimpahan itu tidak akan engkau miliki. Dan kalau kelimpahan itu engkau tidak miliki, maka engkau akan mengalami kekeringan di dalam kekristenanmu. Tidak ada kehidupan. Arti kalau saudara orang Kristen mengalami kekeringan, apa yang saudara alami? Saudara akan menjadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut. Saudara akan menjadi orang Kristen yang suka marah-marah. Saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Maka engkau cepat tersinggung, engkau cepat menyesal, atau cepat saja engkau melihat segala hal yang terjadi dalam hidupmu membuat engkau itu tidak bersemangat. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki kehidupan itu. Dengan jalan apa? Jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sehingga kita akan mengalami kehidupan. Dan bukan saja kehidupan, kelimpahan di dalam kehidupan itu. Nah, oleh karena itu saudara, mengapa sampai banyak orang Kristen sulit untuk menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Karena yang pertama, karena ia belum dapat disingkapkan firman. Artinya firman itu belum tersingkap di dalam hidupnya. Makanya dia sulit menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya katakan kepada saudara, selama firman belum disingkapkan bagi kita, kita tidak akan pernah mengerti dan tahu siapa itu Yesus. Dan saya ingin katakan kepada saudara, untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mengerti tentang Tuhan, bukan keinginan saudara, tapi itu adalah keinginan dari Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan itu lebih tahu. Tuhan itu lebih tahu siapa kita. Kalau kita orang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tahu kita ini rindu betul kepada Dia, maka itu Dia akan berikan bagi kita, yaitu kita akan mengerti tentang Dia. Penyingkapan-penyingkapan firman itu akan diberikan bagi kita. Nah, oleh karena itu mengapa orang sulit menerima dan menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya? Karena penyingkapan firman belum ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, mengapa sampai orang sulit menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Karena dia lebih banyak berfokus kepada realita hidup yang dia alami daripada dia berfokus kepada realita firman. Berapa banyak kita melihat masalah kita, kita lebih fokus kepada masalah kita. Kita lebih fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang kita sementara jalani. Kita lebih berfokus kepada apa yang ada di dunia ini daripada berfokus kepada realita firman. Saya katakan bagi saudara, kalau saudara berfokus kepada realita firman, maka engkau akan mampu untuk mengerti siapa itu Tuhan. Dan engkau pasti akan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, baik pribadi bahkan keluargamu. Yang ketiga, mengapa orang sulit menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya? Karena ia suka mengeraskan hati saat mendengarkan firman. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang suka keraskan hati saat dengar firman. Saat engkau mendengarkan firman, firman menegurmu, firman menasehatimu, firman menyatakan dosamu, terima itu. Jadikanlah firman itu sebagai alat untuk di mana engkau bercermin kepada firman itu. Sehingga engkau akan dapat mampu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kalau engkau menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kehidupan, kelimpahan akan engkau miliki di dalam kehidupanmu. Dan otomatis tidak ada kemiskinan, tidak ada kesukaran yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Yesus mau mari kita menjadi orang Kristen yang mengalami kelimpahan di dalam kehidupan kita. Kelimpahan sekali lagi bukan soal jasmani, tetapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang dimiliki oleh Allah. Itu yang menjadi bagian kehidupan kita di dalam perjalanan kekristenan kita. Sehingga
hidup kekristenan kita itu akan mengalami kemenangan. Kita akan menjadi orang Kristen yang bergairah setiap hari. Kita akan menjadi orang Kristen yang mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang lemah dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Tuhan memberkati kita, kita diberikan hikmat, kemampuan daripada Tuhan untuk terus mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, baik pribadi kita, baik pribadi keluarga kita. Kita akan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga perjalanan kehidupan kekristenan kami tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Tetapi kami akan mengalami kesejahteraan, kehidupan. Dan juga kami akan mengalami kelimpahan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami rindu untuk kami sebagai orang Kristen, baik pribadi, baik keluarga. Kami rindu kami mengalami kelimpahan itu di dalam hidup kami. Tolonglah kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga kelimpahan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam kelimpahan yang Engkau berikan bagi kami. Karena kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sehingga perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami akan mampu terus untuk menyatakan siapa Yesus yang kami sembah di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman yang Kau singkapkan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk mendengar dan melakukan apa kata firman-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat bulan bina keluarga ini, biarlah firman-firman yang kami dengarkan akan memampukan kami untuk terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, baik pribadi bahkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa atas apa yang telah Kau singkapkan bagi kami. Biarlah siaran Klavos Malamoi ini akan terus memberkati setiap mereka yang terkonek dengan channel ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.